Hello and what's up Tojangkis. Sekarang kita sudah bersama dengan Toyota Harrier generasi ketiga tahun 2014. Dan mobil ini itu semacam pelepas kangen gitu ya bagi para orang-orang kaya di Indonesia yang pengen SUV yang lumayan mewah namun durabilitas khas Toyota. Karena Harrier ini generasi keduanya di Indonesia itu sangat populer banget gitu. Dan akhirnya generasi ketiga ini masuk, walaupun dia sempat menuai kontroversi karena mobil ini akhirnya berbasis Toyota RAV4. Apakah mobil ini seberbeda itu dengan Harrier generasi sebelumnya, dan seperti apa sih rasa luar dan dalamnya? Kalau itu kita bedah dulu. Yuk, tanpa berburu lagi, start your engine. Nah, Tojengki, sebelum lanjut ke Toyota Harrier, gue pengen dahulu merekomendasikan kalian untuk subscribe ke channelnya Alan Suryajana. Nah, di Alan Show, kalian bisa lihat banyak banget video traveling, ada show Trash Cash Crazy Money bareng Dinar Candy, bahkan ada review motor keren. Iya, dan Alan baru aja beli Harley Davidson nih. Bagi kalian yang subscribe dan aktif berkomentar di channelnya Alan Show, kalian berkesempatan untuk menang banyak banget hadiah menarik, termasuk motor custom. Ya, keren banget kan? Makanya langsung klik link di description box di bawah dan masuk langsung ke channelnya Alan Show. See you there! Eksterior kini tampil semakin tajam dan semakin futuristis, namun tetap dengan DNA khas Harrier yang dibawa dari generasi kedua, jadi desainnya tetap keburung-burungan. Nah, jadi sekarang kita masuk untuk bahas eksterior dari si Toyota Harrier generasi ketiga tahun 2014 ini. Dan memang secara model yang kita suka itu dia masih benar-benar kelihatan banget Harrier dari generasi lama nih gitu ya. Maksudnya masih banyak desain Q, homage ke Harrier yang lama gitu. Oke, kita mulai bedah satu-satu dari atas dulu. Antena shark fin, dan di sini pertama-tama yang kita suka ini dia integrated terus spoiler tuh mirip sama Harrier Air S yang generasi kedua gitu, yang model hijab gitu yang turun ke sini gitu ya. Very nice. Kaca udah ada defogger, third black stop lamp yang clear, dan udah ada wiper juga. Di sini udah ada reversing kamera di bagian tengah. Memang ini pasangan karena yang masuk sini kan beberapa unit ada yang audioless seperti ini contohnya. Kemudian badging Harrier, dan tentunya selain kamera juga ada 4 buah sensor parkir di bagian belakang sini. Bumpernya dia memang cukup polos gitu ya, desainnya cukup membulat, dan di sini dia tetap ada aksen cladding hitam khas SUV tangguh. Elegannya pun ditunjang lagi dengan adanya kayak semacam small ducktail style gitu yang di sini yang kelihatan bagus ini ya, kayak kelihatan bener VIP banget desainnya. Plus kalau kita masuk ke bagian taillights, ini pun taillightsnya dia seolah kayak nyambung dari kanan ke kiri karena memang lagi ngetrend seperti itu sekarang. Dan lampunya, mikanya clear lagi-lagi sama seperti Harrier yang generasi kedua. Di sini pun dia sudah LED gitu ya untuk lampu senja dan lampu rem. Jadi dia LED bar yang sangat complicated ini gitu. Walaupun lampu sen dan lampu mundurnya dia masih bolam biasa. Tapi yang kita suka lagi-lagi desain ini tuh taillightsnya ada yang bilang katanya dia mirip paruh burung gitu ya. Ada juga yang bilang mirip kayak ini nyambung sana tuh kayak sayap gitu, kayak sayap burung gitu. Jadi memang desainnya tuh keburung-burungan. Hal pertama yang paling recognizable dari Toyota Harrier tentunya adalah pilar ini ya. Karena pilar ini itu dipertahankan mulai dari generasi kedua, sekarang ketiga, dan sampai yang baru pun masih menggunakan pilar seperti ini. Bahkan Lexus RX yang segenerasi pun ada pilar seperti ini juga gitu. Jadi memang pilar ini tuh sangat ikonik dan khas dengan Toyota Harrier. Nice. Door handle, dia juga model grip type gitu ya. Dan dia pun kombinasi antara body color dengan warna chrome. Jadi chrome-nya nggak full, lagi-lagi cukup bagus ada kombinasinya. Ada smart entry juga di sini yang ada groove, kalau kalian pengen ngunci tinggal tep gitu, kalau pengen buka tinggal masukin tangan kalian ke slot sini asalkan kunci ada di range. Ke bawah lagi di sini pun ada kayak sedikit chrome garnish yang lagi-lagi nggak terlalu lebay. Ini cukup oke lah ya, senada dengan varian Lexusnya juga. Spionnya tentunya sudah canggih, sudah electric retract, udah auto retract, electric adjustment, dan di sini pun ada kayak kaca tambahan yang kalian bisa melihat curb gitu ya, supaya mobil kalian aman, nggak gesrot dekat trotoar. Dan kalau kita masuk ke kaki-kakinya, ini juga memang style dari peleknya ini dia lebih berorientasi ke elegan dan kemewahan gitu ya. Karena kalau Harrier yang lama kan dia palang 5 single tone kayak kesannya tough gitu. Kalau ini dia multi spoke,
Dan kita suka finishingnya ya, finishing itu kayak gunmetal tapi kayak satin gitu loh. Jadi kayak ada efek kayak velg-velg Lexus gitu. Jadi kesannya lebih mewah gitu ya. Dan ini pun dibalut dengan ban Bridgestone Dweller HT dengan ukuran 235 R18. Pengereman depan belakang sudah cakram, sudah ada hill start assist gitu-gitu segala macam. ABS, EBD udah lengkap banget. Bahkan ada lane departure assist juga. Dan tibalah kita ke fascia depan dari si Toyota Harrier generasi ketiga. Dan ini emang perubahannya itu jauh lebih futuristik ya dibanding Harrier yang generasi kedua, dan dia tetap masih mempertahankan logo burung emasnya ini gitu. Dan ini benar-benar signature banget, kita suka. Jauh lebih bagus dibanding logo Agya yang seperti ayam geprek gitu. This is the true bird gitu ya, burung yang sebenarnya. Oke. Grillnya ini juga kita suka karena dia tuh kayak perspex gitu ya, kayak kaca gitu di sini. Mika vertikal gini yang benar-benar Harrier banget, karena zaman dulu kan Harrier juga slats vertikal seperti ini. Chrome strip di sini kecil berwarna black chrome yang lagi-lagi bagus dan tidak norak, dan chrome-nya hanya ini saja. Cukup di situ. Sisanya dia body color. Nah, ke bawah sini pun bumper menyiku-nyiku dan ada 4 buah parking sensor juga di bagian depan sini seperti di belakang juga. Dan di sini pun ada kamera depan, dan memang kameranya itu pasangan ya. Jadi kayak yang gua bilang, ini aslinya itu audiless, jadi nggak ada kameranya. Kemudian di sini ada housing fog lamp yang kecil berwarna gunmetal gitu. Fog lampnya sendiri di sini sudah LED dan sering dicangkok ke mobil lain. Oke lah, dan lampunya dia kayak langsung menjadi satu dari grill, tarikan garis yang tajam banget kayak mata elang gitu. Ini sendiri sudah proyektor LED di bagian sini gitu ya, lengkap dengan ada corner light. Walaupun memang untuk high beam dan untuk lampu sen dia masih bohlam biasa. Dan di sini pun dia ada kayak positioning lamp yang bentuknya itu kayak sayap burung, kayak alis elang gitu. Pokoknya striking dan sangat keburung-burungan banget. Dan secara overall memang si Toyota Harrier ini katanya sih itu downgrade gitu ya, karena kan pakai sasis RAV4 dan lain-lain. Tapi secara bentuk sih ini benar-benar distinctively Harrier banget. Dan dengan penambahan teknologi seperti radar-radar yang dalam sini gitu, kemudian panoramic roof besar yang dipertahankan seperti yang sebelumnya, kita sih nggak heran banget kalau mobil ini tetap punya tempat sendiri di kalangan para konglomerat yang pengen SUV luxurious yang cukup durable. Interiornya tampil mewah khas dengan Toyota Harrier dengan jok kulit selembut pantat burung, panoramic roof besar, dan reclining seats baris kedua yang sangat cocok untuk konglomerat. Nah, memang pas dibuka pintunya, sekilas pandang mobilnya memang terasa sangat mewah interior gitu ya. Nah, pintunya pun terasa cukup berat dan well isolated. Nah, jadi begini tuh rasanya interior dari si Toyota Harrier generasi ketiga tahun 2014. Dan sebelum kita masuk ke bedah kemewahan interior seperti biasa, kita kenalan dulu dengan kuncinya ya. Kuncinya tuh seperti ini. Jadi memang kuncinya lumayan sederhana gitu ya. Dia hanya dongle hitam seperti ini, logo Toyota. Baliknya ada tombol lock, unlock, dan untuk buka power tailgate-nya. Plus di sini ada kayak tumor untuk kalian buka, karena dalam sini ada kunci fisiknya juga gitu. Dan tentunya ini sudah keyless. Tombol engine start dari bagian kanan, tinggal foot on the brake. Kita dengerin dulu suara mesinnya. Nah, tuh jengkis untuk urusan dapur pacu, si Toyota Harrier generasi ketiga ini memiliki dua pilihan mesin. Ada yang 2000cc NA dan yang 2500cc hybrid. Namun yang masuk Indo rata-rata yang 2000cc NA dengan kode mirip Foxy, yaitu 3ZR FAE DOHC inline 4 dengan teknologi Valvematic. Tenaga 151 HP dengan torsi 193 Nm yang dimate ke transmisi CVT 7 speed yang mereka sebut Super CVT-i dan berpenggerak roda depan. 0-100 jatah dalam waktu kurang lebih 10,5 detik, jadi slow tapi ya yang penting kan nyaman gitu ya. Ya, dan pas kalian nyalain, di sini pun ada animasi logo Harrier dengan burung emas yang weng gitu ya. Benar-benar ngingetin kalian kalau kalian sedang berada di salah satu SUV favorit orang kaya di Indonesia. Dan interiornya, mulai dari atas ini kalian udah bisa lihat ya mungkin dari tadi. Ini ada jahit-jahitan asli begini, dan ini pun semuanya udah kulit gitu ya. Jadi benar-benar terasa mewah, soft sampai bagian door trimnya juga. Walaupun ini tuh ada option warna yang berbeda-beda ya. Ada beberapa Harrier yang masuk Indonesia yang dashboardnya tuh kombinasi dengan kayak warna burgundy gitu. Itu juga ada kulitnya, tapi ini yang all black.
Glove box tentunya udah soft opening dan bagian kursinya pun di sini semua sudah kulit asli. Tapi lagi-lagi beberapa Harrier di Indonesia pun ada yang joknya masih kombinasi kulit dengan fabric dengan diamond stitch gitu. Tapi untuk unit yang satu ini dia sudah full kulit gitu. Masuk ke bagian tengah, selain kisi AC ini terlihat lumayan stylish, ini juga di tengah ada jam dan ada tombol hazard yang kayak menyatu gitu ya. Jadi kayak tombol hazard itu udah Mika, ini kita pencet tuh jamnya ikutan kepencet gitu. Jadi kayak lumayan futuristik. Ke bawah lagi di sini ada head unit yang memang ini aftermarket. Tipe dia AVH X8850BT gitu. Udah cukup oke lah, ini cukup sering dipakai juga oleh orang-orang aftermarket gitu ya. Ada radio, ada CD, ada USB, ada Bluetooth. Bahkan di sini ada tulisan smartphone compatible, jadi sudah bisa Android Auto dan Apple CarPlay. Ke bawah lagi di sini ada panel untuk climate control yang semuanya serba digital dan touchpad gitu. Kalau kita nyalain, ini pun dia sudah dual zone climate control ya. Dan dia pun di sini udah lengkap sampai arah semburnya, udah ke depan, ke bawah, ke kaki, ke muka semua sudah lengkap. Dan tentunya udah ada teknologi Nano E juga. Jadi bebas virus, asik gitu. Sini pun ada kontrol untuk mode-nya, ada power mode, ada eco mode, dan untuk nyalain dan matiin idling stop-nya. Ke bawah lagi, sini ada sentuhan wood panel yang warnanya itu kayak cherry wood gitu ya. Ini kita suka, bagus. Dan wood panelnya pun nggak terlalu lebay, jadi cuma ada di center console sini dan di bagian door trim yang ada di bagian sebelah situ. Dan speaking of door trim, itu juga keren karena ada kekulitannya, dan kalau kalian lihat itu ada emboss Harrier gitu ya di bagian pintunya, dan embossnya tuh langsung di kulitnya gitu. Jadi benar-benar terasa premium banget. Dan di bawahnya lagi di situ ada tempat buat nyimpen minuman, bottle holder gitu, dan beberapa barang lagi di bagian bawahnya. Nah, ke tengah lagi, transmisi di sini dia gate type gitu ya, typical Toyota gitu, yang kita masih bisa masukin ke manual mode. Di sini ada beberapa kompartemen penyimpanan. Di bagian sini ada cup holder 2 buah, dan di bagian belakangnya lagi ada tempat buat nyimpen kayak koin mungkin, dan ada 12 volt socket juga di sini. Semuanya tertutup dengan sangat rapi. Kemudian ke tengah sini ada armrest yang kalian bisa extend ke depan, dan ini lagi-lagi ini kulit yang sudah di stitch gitu, jadi terasa sangat mewah dan nyaman dan empuk. Beralih ke bagian driving positionnya, seperti yang tadi gue bilang mulai dari joknya dulu. Joknya sendiri memang dia sudah kulit dan dia pun ada heated seatnya gitu ya. Ini sudah elektrik. Pengaturan sini pun sudah lumayan lengkap. Ada sliding, ada reclining, ada seat height adjuster yang 2 arah, dan selain itu pun ada pengaturan untuk lumbar support di bagian belakangnya. Jadi kalian bisa adjust bolster dan lain-lain. Dan kalau masuk ke setirnya, dia juga nggak kalah mewah karena walaupun secara bentuk spoke-nya ini dia mirip-miripan sama setir Toyota pada umumnya, tapi dia sudah dilapis kulit di sini, dan ada wood panel di bagian atasnya ya, seperti Harrier pendahulunya juga. Jadi kalau pas belok tuh terasa mewah gitu mobilnya. Pengaturan pun di sini sudah elektrik seperti Harrier yang lama, dan sudah bisa tilt dan teleskopik juga, jadi sudah lengkap. Kontrol di setir, di kiri ada untuk audio control dan Bluetooth telephony, di bagian kanan ada untuk MID, lengkap dengan buttons untuk forward collision warning dan lane departure assist. Dan di belakang sini pun ada stalk kecil untuk cruise control layaknya Toyota pada kebanyakan. Headlights sudah otomatis, wipers sudah otomatis, dan di bagian speedometernya dia biru-biru gitu, khas lagi-lagi Toyota pada eranya. Jadi cukup futuristik dengan MID yang full color di tengah, jadi udah bagus. MID sendiri ngingetin gitu kayak MID contohnya kayak Camry atau Fortuner, sebenarnya agak mirip-mirip gitu, cuman di sini fiturnya jauh lebih banyak. Dan Harrier pun gak akan lengkap tanpa ngebahas panoramic sunroofnya, karena kan memang dari generasi yang kedua kemarin gitu, panoramic sunroof adalah salah satu hal yang dijual oleh Harrier gitu. Dan di sini pun sama karena dia substansial banget ya, besar sampai belakang gitu. Ini pun blindnya terbuka langsung ke belakang, kontrolnya di bagian tengah sini. Dan yang kita suka lagi, Harrier itu dia kan interior ada yang hitam, ini headliner ke atasnya pun semuanya tuh warna hitam, jadi senada, nggak belang gitu ya. Sini pun kita ada dari kontrol untuk buka blind, dan tentunya bisa dibuka juga untuk bagian panoramik bagian depannya seperti ini ya. Dan ini pun terbukanya ya lumayan besar lah, jadi mobil ini kalau dipakai untuk kampanye pun masih nggak masalah sama sekali. Tapi tentunya tempat yang paling sering dihuni oleh pemilik Harrier adalah di jok baris keduanya ini, karena kan rata-rata ya konglomerat yang disupirin gitu kan memilih untuk duduk di bagian belakang dan disupirin. Kalau mau masuk, pintunya terbuka hampir 90 derajat, jadi masuknya pun cukup gampang, dan di sini pun dia nggak terasa terlalu tinggi, jadi floornya lumayan rendah. Masuknya pun cukup mudah. Oke.
Ya, jadi begini juga terasa duduk di baris kedua dari si Toyota Harrier generasi ketiga tahun 2014. Dan di sini sekilas impression memang tetap terasa Harrier banget. Karena jok ini udah diset dengan posisi mengemudi gua tinggi 170 cm dan di sini masih ada sisa ruangan kaki sekitar 10 jari. Jadi memang masih terasa luas banget. Begitu juga dengan headroom. Ya, mungkin karena panoramik agak sedikit terpapas gitu ya, tapi di sini masih ada kurang lebih 4 jarian. Jadi ya cukup oke untuk SUV yang memang belakangnya agak sedikit sloping gitu ya. Nah, dan duduk di bagian belakang sini, kalian tetap akan dimanjakan dengan jok kulit yang sama empuknya seperti di depan. Ini seperti duduk di sofa gitu ya. Di sini sangat nyaman. Dan kalau memang kalian berencana untuk bawa 3 orang di bagian belakang sini, di tengah sini pun duduknya tuh nggak yang terlalu disetrap banget gitu. Karena di sini kalian bisa lihat floornya tuh hampir completely flat. Jadi dia benar-benar nggak ada hump di sini. Duduknya pun terasa cukup nyaman di bagian tengah sini dan bagian tengah pun tetap ke bagian headrest. Di sini yang kalian bisa naikin seperti ini ya. Jadi oke lah, semua orang kebagian. Tapi kalau kalian cuma berdua dan kalian pengen nikmatin, kalian bisa buka ini tentunya untuk ngeluarin armrest yang sama empuknya dengan joknya. Ini empuk banget dengan imbuhan 2 buah cup holder untuk minuman-minuman mahal kalian gitu. Oke lah. Kemudian di belakang sini pun karena ini Toyota Harrier, gak lengkap tanpa adanya reclining seats. Iya, jadi kalau kita reclining kursi ini, seperti inilah singgasana para konglomerat di luar sana gitu ya. Ini gue contohin juga di bagian sini nih, kalau gue turunin. Nah, ini tuh bisa rebahnya tuh rebah banget. Salah satu SUV dengan row kedua paling rebah yang kalian bisa temukan. Dan dikombinasikan dengan joknya yang mirip sofa ini, gue sih nggak heran kalau orang tuh betah duduk di baris kedua dari Harrier ya. Karena ini benar-benar enak gitu. Maksudnya reclining angle-nya pas, joknya empuknya pas, really comfortable. Ditambah dengan luasnya panoramic roof ini, kalian bisa jalan malam melihat bintang gitu ya. Really romantic dan nice. Kemudian fitur, sini pun ada AC. Walaupun AC-nya ya cuma bisa nyalain matiin doang, tapi at least ada. Dan di pintu, yang kayak gue bilang, all auto power window dan tetap masih ada tempat untuk menyimpan bottle holder di bagian bawah situ gitu. Selain juga di bagian belakang kursi sini ada 2 buah seat back pocket. Dan kalau kita masuk ngomongin bagian bagasinya, tentunya ini sudah power tailgate. Pembukanya pun di sini sudah elektrik dan kita tinggal buka aja. Seperti itu ya, memang makan waktu tapi ya oke lah, at least sudah otomatis. Dan di bagian belakang sini kemewahan pun tetap terjaga karena selain di sini dia tetap ada finishing kayak wool dengan kayak garis-garis gini ya, kayak di belakang Yah gitu finishingnya. Dan di sini pun kalau kalian pengen taruh contohnya 2 kayak koper large, di tidur masih bisa. Kemudian kalau kalian tumpuk lagi pun masih bisa. Koper medium bisa masuk hingga mungkin 5 di sini, no problem gitu. Karena memang bagasinya lumayan besar. Di bawah sini itu masih ada ruang penyimpanan yang sangat gede banget gitu. Emang aslinya di sini buat spare. Tapi ya beberapa unit dapatnya tire repair kit seperti ini. Jadi ada yang nggak dapat spare. Ini lagi-lagi tambahan ruangan penyimpanan yang sangat besar. Kalian di sini pengen bawa mayat pun bisa karena ini saking gedenya gitu ya. Di sini ada penyimpanan lagi buat toolkit dan ada lagi buat dongkrak di bagian sini. Jadi penyimpanan pun semua tertutup dengan sangat rapi. Dan ini pun ada 2 ya selain di sini. Di sini tuh ada lagi gitu. Nah, ini ada tempat kecil-kecil lagi nih kalau kalian pengen nyimpen sepatu golf kalian mungkin, atau stick golf atau apapun, itu bisa ditaruh di bagian belakang sini. Walaupun Harrier baru telah dinanti oleh banyak orang kaya di Indonesia, namun karena sekarang basisnya RAV4, banyak juga yang ilfeel. Karena itu inilah 3 no yang kami temukan di Toyota Harrier generasi ketiga. Kalau kita lihat fitur di belakang sini, ya oke lah, udah ada AC, power window udah auto gitu-gitu ya. Namun kalau untuk fitur yang modern seperti contohnya 12 volt socket atau soket buat ngecas gadget, itu nggak ada sama sekali. Jadi di sini nggak ada, di pintu nggak ada, di pilar sini pun nggak ada. Jadi di belakang sini kalian nggak bisa ngecas gadget gitu. Jadi mobil ini tuh old luxury gitu ya. Mungkin mereka pikir orang-orang anak ini rata-rata orang tua dan gaptek. Krisis power outlet nggak cuman ada di bagian row kedua aja ya, tapi di bagian bagasi belakang sini juga sama. Karena biasanya kan di bagasi itu suka ada power outlet buat kalian nyolokin kayak vacuum cleaner gitu, buat apa kayak di belakang sini gitu kan. Tapi di mobil ini nggak ada power outlet di bagian belakang sini. Jadi ya udah bagasi aja udah. Kalau kalian pengen
mungkin Toyota mikirnya yang punya ini kan orang kaya gitu kan, pasti ada supir yang bakal bersihin bagasi kalian anyway, jadi nggak butuh power outlet. Untuk ukuran SUV mewah yang cukup modern, sayang banget seluruh lampu interior yang ada di Harrier ini itu masih bohlam pijar kuning kayak begini ya. Jadi kesannya itu kayak agak jadul dan remang-remang gitu. Selain itu ada yang annoying di bagian lampu untuk bagasinya. Biasanya lampu bagasi kan ditaruh di bagian pilar atau di bagian bagasinya sendiri gitu. Bahkan di Harrier lama itu lampu bagasinya ada 3 gitu kan, masing-masing pilar dan di tailgate-nya sendiri, jadi terang. Di sini lampu bagasinya itu posisinya tuh di sini, jadi di atas dan nggak terlalu jauh dari dome light belakang, yang artinya ya dia nggak akan nerangin bagasi dengan sempurna dan bagasinya jadi gelap kalau kalian pengen loading barang, karena satu-satu lampu bagasi cuma ini doang. Kenapa nggak ditaruh di belakang gitu kayak Harrier lama, dan kenapa nggak putih? Namun tenang, karena nama Harrier dan logo burung emas di depan mobil ini pasti membawa simbol status tersendiri di Indonesia. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Toyota Harrier generasi ketiga. Mungkin tadi kalian bingung, loh kok Rockford nggak ngerebahin joknya ini untuk kasih lihat loading capacity yang maksimumnya. Kenapa? Karena ada sedikit yang menarik atau interesting di bagian pelipatan joknya ini ya. Oke, dia 60-40 cukup normal gitu. Tapi walaupun dia pelipatnya itu manual, seperti kalian lihat di bawah situ tuasnya, dia kayak soft fold gitu. Jadi kalau gue lipat nih, ini soft fold. Nah, Lex boleh dicoba juga di situ. Nah, jadi kayak ada penahannya itu, nggak langsung kayak ngejeblak gitu ya, benar-benar kayak soft dan mewah dan bagus. Dan begitu ini di fold, kalian bisa lihat sendiri, ini langsung lumayan flat walaupun joknya agak naik sih, tapi ini nggak ada hump sama sekali, jadi bisa langsung kalian bawa hal yang sangat besar di sini, misalnya power wheels. Walaupun si Harrier ini bukanlah terkesan mobil yang cukup praktikal dengan penyimpanan yang banyak, tapi ada beberapa penyimpanan yang cukup unik. Contohnya di bagian bawah sini, ini kan ada kukulitan nih ya. Jadi kalau kalian duduk, kaki kalian tuh kalau nggak pakai celana panjang tetap menyentuh kulit yang ada jahitannya. Dan di balik sini, ini ada tempat yang sangat sempurna banget buat kalian naruh handphone kalian gitu. Kalian taruh sini gitu. Ini pas banget untuk nyimpen handphone, dan selain dia lokasinya enak karena ngambilnya tinggal langsung begini ke bawah, ini pun tetap dilapis dengan kukulitan yang terasa sangat luxurious. Seperti yang gue bilang, jok Harrier ini kan kulitnya terasa lumayan premium dan mewah gitu, kayak sofa mahal gitu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu majikan ini pulang habis dari pasar, habis belanja, bawa ikan, bawa sesuatu yang kalau ditaruh di jok sini kan sayang dan bakal melet ngotorin gitu. Jadi Harrier ngasih solusi yang cukup modular, yaitu ini gitu ya. Nah, ini kayak semacam hook gitu, dan ini multifungsi. Pertama-tama kalian bisa taruh di sini gitu ya. Nah, gitu di sini, dan ini bisa jadi buat grocery kalian. Kalian hang di sini gitu supaya nggak ngotorin joknya. Tapi selain itu, misalnya majikannya punya tas mewah, ini pun bisa dicopot dan bisa dibalik untuk ditaruh di bagian headrest di sini untuk menggantung tas mungkin, supaya kulitnya tuh kayak nggak meper-meper ke sini gitu kan. Kan sayang tuh tas 200 juta gitu kalau meper-meper ke sini gitu kan. Jadi hook ini selain multifungsi, dia juga modular, cukup unik. Oke. Yes. Jadi kurang lebih begitu untuk sedikit fun impression kita mengenai si Toyota Harrier generasi ketiga tahun 2014 yang satu ini, atau sebutannya Harrier XU60 gitu ya. Menurut kita mobil ini itu merupakan angin segar bagi orang-orang Indonesia yang menantikan kebangkitan dari si Toyota Harrier, karena kan generasi keduanya itu sukses banget dan telah menjadi SUV importir umum paling laris di Indonesia. Dan tentunya kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Mas Reza dari Elite Motor yang telah minjemin kita si Harrier ini untuk kita ulas di Laknat Soto Jangki. Kalau kalian pengen cek stok, kalian pengen lihat atau pengen test drive si Harrier ini yang dilepas harga 455 juta cash, kalian bisa cek Elite Motor yang Instagramnya ada di sebelah sini. Dan kalau kalian dari tadi ngelihat ini apaan sih Virgo gitu kan, kita juga sekarang sedang merintis sebuah platform baru untuk menjual beli mobil, di mana kita akan memberikan sesuatu yang lebih estetik dibanding platform penjual mobil lainnya. Kita akan review dan kita akan berikan cinematic footage juga. Makanya kalau kalian tertarik untuk ngiklanin mobil atau pengen lihat sekedar stok dari Virgo, kalian bisa cek Instagram Virgo yang ada di sebelah sini. Ya, kurang lebih seperti itu. Jangan lupa cek ya. Dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Laknat Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknat_j di sebelah sini.
supaya kalian bisa partisipasi di 3 hal curious ke depannya tiap kali kita fun review. Untuk yang ini, memang kita peminjamannya cukup sebentar, jadi kita nggak bisa review lengkap. Mungkin nanti kalau kita dapat review hari yang lengkap, nanti kita akan post juga di sana gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu aja untuk si Harir generasi ketiga yang satu ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.